Hai Kanca Kunian, jangan lupa like, comment, and subscribe di Sasa Radio 100,8 FM. Bye-bye. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Saya ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanca Kunian, apa kabar malam hari ini? Malam Jumat tanggal 12 Juni. Wah, elah. Spesial malam ini kita mengundang setelah minggu kemarin kita sempat off karena malam takbiran. Kalau kitanya sih siap, narasumbernya ikut takbiran keliling. Kanca Kunian, malam hari ini hari Kamis tanggal 12 spesial sekali saya mengundang beliau adalah Kak Win Insani. Waktu itu sempat kita undang juga, cuman ngebahas masalah profesi beliau. Nah, malam ini kita undang beliau selaku pemerhati olahraga dan juga sekretaris pengurus Percasi Kabupaten Muara Enim. Oke, kita akan bicara tentang olahraga, terutama catur, dan bagaimana juga cerita beliau hingga mempunyai waktu untuk ngurus catur. Nah, malam ini spesial, walaupun caturnya tidak ada di hadapan kita, tapi pakaian yang saya pakai. Oh iya ya. Baru tahu Pak Sekretaris. Sudah kota-kota catur ya. Malam ini spesial saya pakai baju kotak-kotak putih hitam ini apa tuh? Apa Papan namanya? catur. Catur, papan catur, papan caturnya kita pakai malam ini. Nah. Oke, kan juga kita akan ngebahas catur dengan beliau ini. Mas berkaitan juga dengan persiapan cabang olahraga catur untuk Prof ke berapa ke 16 di Kabupaten Musi Banyu Asin ya, bulan ke-15. Oh, ke-15 ya, bulan Oktober nanti. Nah, bagaimana persiapannya, kemudian secara caturnya sendiri bagaimana? Selamat malam untuk yang lagi nonton live kita di Facebook, kemudian juga yang lagi dengerin di 100,8 FM. Mudah-mudahan dalam kondisi baik semuanya. Setelah Muara Enim diguyur hujan selepas maghrib tadi. Oke semuanya, Kanca Kunian, kita langsung ke selamat malam untuk Kak Win Insani. Selamat malam. Masya Allah. Siapa? Kanca Kunian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kanca Kunian, Serasan Radio FM. Radio. Oke, yang di mana berado? Iya. Di seluruh wilayah yang bisa tertangkap dan mendengar radio Sasa. Kemudian yang lagi nonton apa tuh? Live ya. Live di Facebooknya ya. kita. Oh, iya. Nah, nanti insya Allah setelah ini setelah live di Facebook kita rekam. Kemudian kita rapiin, kita tayangkan lagi di YouTube sama di IG. Mudah-mudahan bisa lancar nih malam, internetnya apa tuh kenceng. Tengah bulan. Ya, mudah-mudahan. Tengah bulan ini agak melewat dikit. Oke, Kawin, gimana nih ceritanya awalnya bisa bisa ngurus Percasi Kabupaten Muara Enim, mana ceritanya tuh? Awalnya memang karena hobi awal main catur, terus pernah jadi atlet catur. Oke, silakan Kawin. Oke, terima kasih Bang Anggi. Sekali lagi salam untuk Kanca Kunian ya. Kanca Kunian, pendengar Radio Serasan dimanapun kanca-kanca berada. Ya. Jadi kalau terkait pertanyaan tadi bagaimana cerita, mungkin kalau untuk di catur Bang Anggi, ini lemaknya bahasa dusun apa bahasa Indonesia nih? Bebas. Mendengar saya. Dalam hati juga tidak apa-apa. Ya. Aku baca ngerti gitu. Ya, kalau ada sambung menyambung tidak apa-apa ya. Yang penting dipahami oleh masyarakat Muara Enim lah ya. Yang penting nyambung ya. Ya, yang penting nyambung. Namanya obrolan santai yang penting nyambung ya. Jadi saya sendiri sebenarnya ada merasa keterpanggilan itu pertama memang hobi. Organisasi dan olahraga itu adalah hobi dari sejak saya sekolah. Itu yang berdasar. Kemudian kalau keterlibatan di catur, saya itu mulai dari 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu itu ketika saya diajak
Pak Ketum sebelum yang saat ini itu untuk membantu beliau, Pak Iwan Darmawan. Oke, Pak Iwan Nah, Darmawan. waktu itu Ketum Percasi Moreni itu Pak Iwan Darmawan, tapi sudah habis masa periode, beliau sudah istirahat. Nah, saya diharapkan melanjutkan bantuan itu. Jadi berawal saya lihat komitmennya Pak Iwan begitu kuat untuk memajukan catur, ya saya terima untuk membantu beliau sebagai sekretaris. Sekretaris. Berarti prodi sebelumnya ya? Ya. Oke, Nah, sekarang sudah periode baru, sudah terpilih pengurus baru, itu ketua umumnya Pak Sohiri. Pak Sohiri. Pak Sohiri. Selamat malam Pak Sohiri, izin Pak mengundang beliau. Oke, nah Pak Sohiri menjadi ketua Percasi, kemudian Kak Weni sendiri dipercaya tetap menjadi sekretaris. Ya, tetap dimintakan bantuan untuk menjadi sekretaris. Nah, ya tadi kalau berbicara masalah olahraga, sebenarnya klise-klise saja alasan. Yang paling pokok itu kan kalau kita pikir olahraga itu ngapu sulit berkembang dan maju. Ya, memang secara umum, secara nasional juga mungkin tidak hanya di daerah kita baik artinya. Olahraga itu memang keterbatasan dana. Oh, dana. Ya. Okay. Jadi dana walaupun di aplikasi Lado tapi isinya beda kan. Jadi kalau dengan Bang Anggi ini tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Nah, begitu kita bicarakan masalah dana, beliau langsung jawab, dana itu sudah ada di aplikasi. Cuma ngambilnya itu yang memanu. Pinnya lupa. Oke, jadi salah satu kendala prestasi olahraga tuh di dana ya. Betul. Oke. Jadi karena dana ini kan terkait secara umum bagaimana kita mau menganggarkan terhadap pembinaan. Iya. Nah, dalam olahraga catur itu kan ada beberapa faktor pokok yang memang harus terpenuhi. Adanya bibit, adanya atlet yang berkualitas, adanya pembinaan melalui pelatih yang memang profesional, adanya fasilitas yang memadai, adanya frekuensi pertandingan, adanya support orang tua. Nah, support orang tua. Iya, betul. Jadi kalau kelima unsur ini salah satunya tidak terpenuhi, dia akan berjalan timpang. Iya. Nah, itu kan artinya kelima unsur ini diantaranya penyediaan pelatih. Pelatih ini kan harus berbayar. Oke. Orang melatih yang tidak berbayar dengan berbayar itu akan berbeda. Orang yang tidak berbayar, ya bagaimana pelatih itu mau menghidupi kehidupan dia dan keluarga ketika tidak ada penghasilan dari pelatih. Dia nak ngelatih, nak bergerak. Kenapa telat? Dekati bensin. Ngomongnya pelan ya. Nah, sedangkan itu Bang Anggi, kalau kita hanya berharap dari sumber dana dari pemerintah melalui dana hibah KONI, itu nilainya masih sangat jauh. Karena masih banyak yang harus dibagi-bagi. Jadi anggaran pemerintah itu masih sangat kecil untuk olahraga itu. Makanya itu jadi batu sandungan juga untuk kemajuan beberapa tagar olahraga. Tidak hanya catur. Semua cabur saya rasa kalau ditanya satu-satu, semuanya akan berpendapat sama masalah akan itu. Kesulitan itu. Nah, siapa kalau untuk Percasi Morainim sendiri ini Kak Win nanti ke mana? Porprov. Itu rencana mau ngirim berapa atlet? Nah, ini sekarang semua cabur lagi persiapan Bang Anggi. Jadi kalau tidak ada waktunya molor, itu kan Porprov ke-15 ini akan diadakan di Kabupaten Muba. Di bulan Oktober ya. Untuk KONI Morainim sendiri itu sudah menginventarisir cabur-cabur dengan atlet-atletnya. Nah, kalau catur kita akan mengirimkan 15 orang, 3 itu official. 12 itu adalah atlet putra-putri. 12 atlet putra-putri. Yang putra berapa, putri berapa tuh? Putranya itu dari 12 putranya itu 7, yang putrinya itu orang 5 ya. Nah, di catur itu nanti akan dipertandingkan, kategorinya kan ada 3 catur itu. Ada catur standar, ada catur rapid, catur cepat artinya. Kemudian catur kilat bleed. Ada 3 kategori kalau di catur itu. Dan 3 kategori ini ada di bergu, ada juga di perorangan. Itu yang dipertandingkan di catur itu. Untuk usia? Nah, untuk di Porprov ini kita sebenarnya finalnya masing-masing cabur ini belum dapat ya. Tapi usia sudah diwacanakan, diinfokan.
Mungkin ini merajuk ke arahan Percasi pusat dan beberapa cabur lain. Dia untuk Porprov di MUBA tahun 2025 itu menggunakan batasan usia U22. Oh, udah dua. Ya. Jadi maksimum 22 ke bawah lah. Nah, sorry, kalau ke bawahnya minimalnya? Nah, sebenarnya tidak ada standar Tidak ada. minimal seperti itu. Tapi biasanya atlet itu kalau di catur itu kan mungkin sama dengan cabang lain. Ada kelompok umurnya. Iya, kelompok umur. Oke. Kalau catur itu dimulai dari KU9, KU11, KU13, KU15, KU17. Oh. Di atas 17 senior. Oh, di atas 17 senior. Senior. Oke. Itu Cuman- tadi, tapi maksimalnya di 22. Dua-dua. Oh, Karena ini mengacu mungkin ini arahan dari Percasi Pusat. pusat untuk persiapan PON. Oke. Ya, ya. Jadi Porprov baru Porprov baru ke PON ya. Ya, Jadi atletnya sudah mulai udah mulai kebina dari betul. jadi berarti PON baru puncaknya secara nasional. Ya. Kalau agenda Percasi itu sebenarnya ada, kalau di tingkat provinsi, kalau melompat dari kabupaten itu ada Kejurprov, kejuaraan provinsi. Ini khusus cabur-cabur. Nah, catur Oke. juga artinya Masing-masing cabur. masing-masing. Oh, Kalau oke. Porprov tadi semua Seluruh. cabur disatukan dalam satu event. Nah, itu Porprov. Nah, catur juga ini baru kami dapat informasi 2 hari yang lalu bahwa Percasi provinsi itu di bulan Juli akan mengadakan Kejurprov. Kejurprov. Di mana Di rencananya? Palembang. Palembang, oke. Sekaligus itu pelantikan pengurus Percasi Sumsel yang baru. Oh, Itu agenda Percasi oke. Sumsel. Maaf kalau boleh tahu sekarang siapa ketua ini Percasi Sumsel? Ini kemarin baru Musda? ya Musprov. Oh, Musprov, oke. Terpilih itu Pak Ilyas. Beliau Oh, ada Ilyas Panjalam. wakil, ya betul. Oi, Kalias. Wakil Kalias. Wakil Ketua DPRD Iya, Provinsi provinsi. Sumsel yang sebelumnya dijabat oleh Pak Ketua KONI yang sekarang, Ketua KONI Sumsel, Gunhar. Pak Gunhar. Adeknya tuh. Adeknya tak kenal kalau gitu. Kalau dimanggil tuh Wah Ilyas. Oh dia ya. Wah Ilyas tuh Ya. ini apa ini aja. Karena kalau ke Ogan Ilir jangan lupa mampir ke ini dia, ke kafe dia. Oh gitu. Apa lagi ngomong ke ini? Nah, Kawin. Sorry kalau yang kemarin yang di Lahat. Nah, Lahat kalau boleh tahu itu- prestasinya. Ya, 2 tahun yang lalu itu kita Porprov Lahat ya. Porprov Lahat itu di Lahat kemarin. Catur itu hampir setara kalau kuotanya itu kita 15 orang mengirim, kita mendapatkan 2 emas 5 perak. Kanca Kunian 2 emas 5 perak. Itu waktu di Porprov Lahat ya, Porprov Berarti 14. Nanti di MUBA lebih dong. Ya, namanya harus optimis. Ustaz, maaf, kalau untuk target Ah. itu yang menentukan cabang cabur yang bersangkutan atau KONI? Biasanya KONI itu meminta target yang ditargetkan oleh cabur masing-masing. Oh. Nah, besok itu semua cabur menyerahkan daftar atlet dan daftar pelatih yang akan ikut Porprov. Oke. Makanya pasti malam ini ada yang Begadang. persiap-siapan. Kalau catur alhamdulillah udah ya, sudah Aman, final. Tinggal besok kami serahkan secara administrasi kelengkapan itu. Oke, kok jadi 2 tahun yang lalu Kanca Kunian cabur catur ini menyumbang 2 medali emas dan 5 5 perak. perak untuk Kabupaten Muara ini. Insya Allah nanti bulan Oktober nambah. Ya. Kita punya target ini, Bang. Kalau boleh 3 emas, 2 perak, 2 perunggu. 3 emas, 2 perak, 2 perunggu. oke, 3 emas. Kita 2 perak. tingkatkan tuh di emasnya. Oh, oke. Sebenarnya peluang lebih dari 3 ada terbuka. Oh. Lebih baik kita realistis Realistis, saja. oke. Itu mudah-mudahan ya tolong doanya juga Oke, ya, dari kacu-kacu Kemora ini, terutama yang pecinta-pecinta catur ya. Catur. Terutama catur yang tinggal di Tanjung Inim. Ada juga catur. Catur ada. Jadi kita targetnya itu 3 emas, 2 perak, 2 perunggu. 3 emas, 2 perak, 2 perunggu. Kawin. Banyak yang ngomong catur ini olahraga otak. Betul. Berpikir apa dia? Maksudnya ini. Nah, kalau dia olahraga terus duduk berdua ini ngomong ida, tegur ida. Nah, apa maksudnya tuh dari ada latihan fisiknya enggak? Ya, Untuk ya. atlet kita catur ini. Nah, kemudian yang tadi guna ke apa tadi itu olahraga otak tuh kalau boleh tahu kami wong awam ini apa dia dak pandangan Kak Win Dewe selaku pelaku catur tadi itu? Ya, ya.
Nah ini mudah-mudahan pendengarnya ini banyak senior-senior catur yang mendengar ya. Karena kita ini banyak pemain-pemain tua yang di dusun-dusun itu banyak hobi catur. Nah, mudah-mudahan banyak yang dengar juga ini. Jadi kalau kita nih mewakili generasi muda di bawah mereka lah ya. Tapi kita berharap dukungan dan support, minimal doa dari senior-senior itu untuk mensupport catur di Muara Enim. Nah, kalau terkait tadi yang ditanyakan memang olahraga otak. Ya, jadi catur itu filosofinya kira-kira ada 4 unsur lah ya. Ada di situ termasuk ada perencanaan, ada strategi, kemudian ada pengorbanan, kemudian ada psikologisnya juga. Psikologisnya, oke. Nah, 4 unsur ini memang terutama bagi yang muda-muda. Di sini ketika kita menyenangi catur, bermain catur, semua elemen ini harus padu sehingga menghasilkan sesuatu sehingga mendapatkan kemenangan. Kalau menurut saya unik nih. Catur ini unik. Karena di situ kan dengan buah yang beragam, ada pion, ada bidak, ada kuda, ada benteng, ada menteri, ada rajanya juga. Kita kan cuma sebenarnya tujuannya menjaga raja supaya tidak terserang oleh lawan, tidak mati. Tapi banyak yang menjaga ini. Nah, benteng, ya, peluncur. Menjaga ini kan harus dia satu kesatuan yang saling mendukung. Disinilah unik dan indahnya catur. Jadi dia tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Jadi mesti kompleksitas itu terjaga. Ketika pion bergerak, kuda harus membackup. Pion nak bergerak dia tujuannya apa? Iya betul. Harus berani berkorban. Makanya tadi ada strategi, ada pengorbanan, ada psikologisnya juga. Kemudian dia terakhir ada kemenangan. Nah, sekarang tadi kita 12 atlet ya. Yang paling muda umur berapa kita kawin? Ini karena tadinya kan kalau di Lahat kemarin Bang Anggi itu berbeda aturannya. Kalau kemarin itu bersifat umum, tidak ada batasan usia 22. Nah, kalau MUBA ini yang kita terima informasi itu dibatasi U22. Nah, yang atlet yang tercatat yang akan diikut sertakan ini ada yang kelas 4 SD. 4 SD. 1 orang putri. Siapa? Siapa? Siapa itu? Si Winda, Jessica, Cantika. Siapa nih yang termuda ini? Dari mana? Dari Tanjung. Tanjung ini. Ya, itu ada yang kelas 4 SD. 1 orang. 1 orang cewek 4 SD. Tadi Kak Win cerita bahwa catur itu dukungannya salah satunya dari orang tua. Kalau boleh tahu Kak Win, ngapo adik kita yang tadi baru 4 SD lah hobi catur. Mak manung tuanya. Soalnya aku dulu pernah SD hobi aku atletik lari. Kakak aku ngomong, ngapain kau berlari? Lu main bola, udah berduit berlari itu. Itu. Nah, catur ini mau sampai apa yang melatar belakangi si orang tua ini sehingga mendukung adik gitu nih kan? Tidak. Apa tak olahraga lain ini? Nah, ini juga perlu juga kance-kance ketahui ya. Bahwa kita ini ada untungnya juga. Sebenarnya khusus catur ini dan ada beberapa cabur lain itu ada dibina oleh Porsiba PTBA. Nah, salah satu binaan Porsiba itu melalui Sekolah Catur Bukit Asam. Nah, itu berdirinya 2019. Dimulai 2019. Nah, sejak itu karena mereka memang dikelola secara profesional. Artinya mensupport betul. Mereka mendirikan di bawah Porsiba itu ada Sekolah Catur Bukit Asam. Mereka sediakan fasilitas, mereka sediakan pelatih. Dan itu maaf ngomong di usia dini mereka sudah yang tadi SD, TK. Kalau rekrutan catur itu sebaiknya dimulai kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Sebaiknya dimulai dari kelas 3 SD. Dimulai kelas 3 SD karena dia itu sekolah catur itu tak ubahnya seperti kita sekolah dasar, sekolah SMP. Nah, seperti itu dia polanya. Jadi kurikulumnya itu ada juga di catur itu. Kalau kita memang masuk sekolah catur. Nah, di Kabupaten Muara Enim yang tercatat Percasi ada berapa sekolah catur yang kita miliki? Kalau sekolah catur cuma 1 di Tanjung Enim. Tanjung Enim itu yang punya. Tapi sebenarnya dia cakupannya untuk seluruh anak-anak di Kabupaten Muara Enim yang berminat.
Satu gitu sekolah catur. Sekolah catur Itu kita. khusus sekolah catur. Karena sekolah catur enggak gampang juga. Ya, Karena dia ada fasilitas, ada pelatih yang profesional, Yang tadi, ada oke. jam-jam terbang ini. Ini kan yang tadi yang saya katakan di awal. Ini butuh dana yang tidak Ya. sedikit. Mm-mm. Nah, kita bersyukur artinya. Ya. Masyarakat Morenim harus tahu. Artinya supportnya Porsiba melalui SCBA itu begitu besar perannya Ya. sehingga atlet-atlet yang di sekarang ini yang akan kita kirim ke MUBA itu hasil buah kerja mereka. Oh, Masya Allah, keren. Terima Jadi kasih, Pak. supportnya ke Ya. kita ya. Terima kasih banyak, Pak. Ini Porsiba. Ya betul. Kita harus Kita harus acungkan jempol. acungkan jempol untuk Ya. mereka. Yang maksudnya tuh kita nggak kepikiran mereka membina catur gitu kan. Ya, betul. Kenapa nggak membina yang lain? Ada juga Pak, ada juga beberapa cabur yang saya kurang patuh Ya, persis ya. oke. Nah, Ini, oke, balik lagi tadi. Siapa tadi tuh kita jadi yang paling muda kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Nah, kemudian nanti yang apa tuh? Yang paling tua SMA usia? kelas 2. SMA kelas 2. Kelas 2. Berarti kita semuanya, maaf ngomong tuh, Betul. bibit-bibit yang apa ya? Iya. Keren loh. Ini kawin Percasi ngajak Betul, atlet betul, usia-usia kayak gitu. Jadi sekarang ini, Bang, kalau saya boleh ceritakan untuk kanci-kanciku ya. Jadinya kita ini sebenarnya butuh support moral lah Oke. dari masyarakat pencinta catur. Oh. Jadi atlet-atlet ini dibentuk ini bukan 1 tahun ini, sejak 2019. Nah, yang kemarin kita menang di Poprov itu masih ada yang ikut. Ada. Oke. Nah, waktu kita Porprov Lahat, Ya. waktu itu masih bercampur ya, peserta itu tidak U22. Umum malah. Ya, jadi banyak Dengan MN. posisi umum pun kita dapat 2 emas. Ya. Apalagi sekarang nih, Nah, lebih. mudah-mudahan. jangan lupa, Cuma kita- jangan lupa bonusnya. Ya. Jangan lupa Tidak muluk-muluk kita janjikan emas Oke. banyak, tapi kita realistis. Ya, realistis, oke. Kabupaten lain juga punya kesempatan yang sama. Mereka punya persiapan yang sama juga Ya. dengan kita, bahkan lebih. Yang paling berat Kabupaten Mano. Nah, kalau kalau kita ngomong ke peta kekuatan saat ini ya, Oh, kita karena ini kita dikit. sering ketemu dalam satu event-event. Oke. Jadi kalau sekarang ini kondisi percaturan Sumsel itu ada 4 kabupaten yang dominan. Dominan. Ya, Palembang, Ya. Pali, Tuan Rumah Muba, Muara Enim. Oh. 4 kabupaten ini catur. Ya? medali itu kan Berputar di sini lah. 4 kabupaten ini saya rasa prediksinya seperti itu. Oke. Tapi kita ini Muara Enim ini termasuk kalau untuk level-level kelompok umur itu termasuk disegani saat ini. Muara ini, Muara Enim Oke. untuk level kelompok umur. Kelompok umur ya. Memang anak-anak ini karena masih berusia muda, masih semuanya pelajar, kalau bertaruh ke senior yang melawan MNM belum mampu. Oke. Tapi kalau untuk di ringnya kelompok umur, Kelompok mereka, umur mereka. kita sudah dominan. Tekatin lawan. Nanti lawan. Boleh dong itu. Ini fakta ya kalau untuk kelompok umur. Seru. Oke semuanya, Kanco Kunian untuk Kabupaten Pali, kemudian Kota Palembang, Mubah. hati-hati. Catri kami sekak kayak kamu. Oke semuanya, Kanco Kunian seru sekali ngobrol catur kita malam hari ini masih dengan Kawin Insani. Beliau adalah sekretaris Percasi Kabupaten Muara Enim dan juga saya bersama saya di Jianggi yang malam ini khusus di branding pakai papan catur, bajunya papan catur. Harusnya saya bawa buah tadi ya. Harus Bawa buah ditempel. main di sini deh. Oke, semuanya kan Kunian, kami berdua akan kembali setelah yang satu ini. Di Mance manjangin cerita malam ini kita kedatangan olahraga otak. Olahraga otak. Kita kedatangan Kak Win Insani Kanco Kunian. Beliau adalah pemerhati olahraga dan juga sekretaris Percasi Kabupaten Muara Enim. Kanco Kunian, di sesi kedua ini kita akan ngobrolnya lebih apa? Ini Kak Win lebih santai yang pasti. Ya. Nah, serius ngomong ke catur, olahraganya lah berat, nah serius. Nah, Kanco Kunian acara ini insya Allah selalu hadir setiap malam Jumat. Dan malam ini kebenaran beliau ada waktu, kita ngebahas persiapan cabur
catur menjelang Prof ke 15 di Musi Banyuasin. Prof ke 15 bulan 15. bulan Oktober. Nah, masyarakat Morenim saatnya kita memberikan dukungan yang terbaik untuk para kawan-kawan kita, saudara kita, adik-adik kita, atlet Kabupaten Muara Enim. Ingat Kancu Kunian, Muara Enim membara. Wow. Muara Enim membara ya. Membara. Nah, kalau insya Allah periode berikutnya kita Porprov di Muara Enim akan mencalonkan sebagai tuan rumah. Kita insya Allah kita mencalonkan diri selaku tuan rumah untuk 2027. Ya. Kalau nggak salah ya, kalau hitungan per 2 tahun. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama saling satu mendoakan agar tim Muara Enim ini kemarin kita peringkat berapa ya? Maaf saya 6. peringkat 6 dari 17 kabupaten kota. Insya Allah nanti masuk targetnya 3 besar. 3 besar. 3 besar. Wah, pas nih. 3 besar. Targetnya 3 besar. Target 3 besar Kancu Kuniam, insya Allah kita doakan semoga mereka saudara-saudara kita ini tercapai tingkat targetnya. Kemudian juga yang poin kedua yang lebih penting lagi, insya Allah juga Kabupaten Muara Enim ditunjuk menjadi tuan rumah Poprov ke-16 tahun 2027. Betul. Kita harus bersama-sama. Oke Kancu Kuniam, kita kembali dengan Kak Win. Kak Win sendiri mengenal olahraga catur dari usia berapa, Win? Kalau mengenal itu sejak dari kecil ya, sebelum sekolah sudah kenal, dan sebenarnya catur itu saya sudah bisa dari kelas 1 SD. 1 SD. Tapi saya beralih kecenderungannya ke bulu tangkis. Oh, bulu tangkis. Nah, Oke. kalau kenalnya dari SD. Nah, waktu bulu tangkis itu ditekuni. Jadi sempat apa tuh? Ikut kejurda, ikut prof zaman itu. Waktu itu semua cabur itu tidak seperti sekarang. Oh, oke. Dulu itu kalau Muara Enim ya tahun-tahun saya SD itu tahun 85 ada ya. 85 mulai dari 85. Artinya kalau kelas 1 2 3 SD tahun sebelum itu. Ya. Itu kan Muara Enim masih sepi. Ya, Seingat saya waktu SMP pun itu belum ada tempat kursus mengetik pun belum ada. Seingat saya yang pertama itu Pak M. Ibrahim waktu itu kursus manual mengetik. Nah, itu dimulai saya yang Brother merek mesin tiknya. Iya, itu artinya masih sepi ya. Okay. Pembinaan olahraga juga pada waktu itu tahun 80-an itu tidak sebagus sekarang. Okay. Artinya jarang ada klub-klub itu jarang. Jadi kalau atlet-atlet daerah itu rata-rata bermain sendiri. Ya, apalagi atlet pelajar dia jarang sekali. Kalaupun ada memang tidak jauh. Kalau dibanding sekarang jauh sekali. Jauh sekali ya. Sehingga pengembangan bakat atlet itu sangat lamban. Kita mengikuti. Dulu kan lebih cenderung siswa-siswa itu ke pramuka. Ya. Jadi setiap ada event itu pramuka ketika ada perkemahan, mulai ada lagi. Ya dulu memang ada porseni, bukan olahraga seni. Pekan olahraga seni. Dulu kan porseni kan. Nah, waktu saya SD saya sempat mengikuti di tingkat kabupaten waktu itu. Tapi setelah itu memang stagnan karena tidak ada pembinaan secara khusus. Tidak berkelanjutan. Iya, betul pada waktu itu. Sayang nih aneh. Cuma kalau waktu jadi apa ngalah ke Lim Siking. Lim Siking. Jauh nih angkatannya. Betul. Oke. Nah, itu jadi berarti Kak Win itu memang olahraga tuh apa ya namanya tuh sudah mendarah daging. Betul. Lah ya. Betul, kalau untuk olahraga. Oke. Nah, sekarang dengan usia sekarang apa aktivitas olahraganya selain catur? Ya. Masih renang, golf gitu-gitu. Kalau olahraga ini rasanya Bang Anggi sulit untuk dipisahkan dengan kehidupan kita. Pertama kalau di usia kita sekarang olahraga itu jadi suatu keharusan untuk menjaga kebugaran. Nah, kalau di usia saya sekarang ini mungkin juga dengan kawan-kawan yang seusia. Kalau saya memang tidak terlalu aktif untuk olahraga fisik yang terlalu berat. Paling di rumah kita treadmill. Paling sekali-kali kita seminggu sekali 2 kali renang. Itu untuk menjaga kebugaran, bukan untuk prestasi lagi. Sudah ada salah aja mudah-mudahan. Untuk prestasi itu tidak lagi. Nah, kami pengen tahu Kawin. Sekarang di GOR Pancasila itu hampir tiap sore itu sering banyak yang lari, jogging. Kan lagi tren itu. Mak Mano Kawin melihat maksud kami itu tren ini sekarang kan lari di foto
kemudian masuk ke medsos. Nah kemudian juga ada yang berlari lagi di foto tegak lagi dia karena dia kena pinjol jadi jangan masuk katanya. Aku cari mau ngapa. Nah maksudnya ada tren sekarang nih di masyarakat kita hidup sehat di GOR itu. Nah ini bisa enggak kawinnya maksudnya memancing gairah kita yang kalau waktu itu kita zaman sekian tahun yang lalu kurang apa ya. Kadang-kadang kemudian kan melok tren. Nah, untuk prestasinya belum tahu. Apakah itu? Yang penting sehat dulu. Sehat, tampil, masuk medsos. Nah, ini apa ya? Gejala apa? Iya. Maksudnya ini agak musim-musiman lagi. Iya. Tadi kan kita sementara tadi kan olahraga itu kan kalau mau prestasi tinggi, konsistennya kan harus Betul. ini. Itu gimana tuh Kak Win? Nah, itu juga artinya untuk Kanci-Kuncikunian saya lihat juga ya, setiap Sabtu Minggu itu Sabtu Minggu ya ketika di ada GOR. waktu saya juga ikutan ke GOR. Nah, itu saya memang lihat ada kecenderungan untuk masyarakat itu menyenangi area GOR itu. Oke. Itu Sabtu Minggu rame. Rame. Bang. Wah, itu mulai dari yang muda, anak-anak, orang yang berkeluarga mengajak anak-anak, sehingga GOR Pancasila itu menjadi wahana rekreasi. Oke. Itu kelihatan sekali tuh. Alternatif. Kelihatan Ya, sekali tuh. oke, ya. Nah, seharusnya ini dibaca oleh pemerintah daerah yang membidangi, artinya entah itu dari Dispora atau OPD yang terkait. Iya. Ini bisa dimaksimalkan loh. Oke. Ini potensi. Pokoknya setiap Sabtu Minggu itu tidak peduli muda, tua, remaja, ada keluarga juga. Iya. Ini Uang yang lagi bebala di terlihat rumah, sekali. yang lagi bebala di rumah, betul. lari di situ. Betul. Jadi ini potensi wisata kota, penyediaan fasilitas olahraga murah meriah untuk masyarakat, Ya. dan memang letaknya itu strategis. GOR Pancasila itu. Nah, ini perlu digalakkan. Mungkin harus ada inovasi lain bagaimana menarik animo masyarakat untuk lebih bagus lagi, untuk lebih ramai lagi berkunjung situ. Dan event-event mungkin harus diperbanyak di area itu, Area situ area ya. GOR itu. Itu sudah terpublikasi, sudah di hati masyarakat itu sudah terbrand dia bahwa enak jogging pagi-pagi Sabtu atau pagi Minggu di libur, enak ke GOR. Ya. Jaraknya tidak terlalu jauh. Memang di situ sudah ada pedagang-pedagang kecil, pedagang makanan, minuman. Nah, itu sebenarnya bisa di-trend lagi supaya lebih bagus lagi. Di semua pihak Bisa. Berpotensi. saling support lah. Berpotensi itu. Iya, benar. Nah, berarti kemungkinan besar juga bisa ada ke catur situ. Oh. Catur. Nah, kalau kekhususan catur ini, Bang, Oke. kita justru, nah tadi yang kita bicarakan di belakang tadi, artinya kita ada Optimisata Plumeria. Oke. Nah, aku tahu itu. Plumeria itu salah satu tempat wisata masyarakat di sekitar Morenin. Bahkan banyak yang dari kecamatan lain, bahkan kabupaten ini sudah berkunjung. Nah, aku jingok itu setahun yang lalu yang berkunjung ke Plumeria. Ternyata di pusat kota ini tempat wisata yang cukup bagus untuk kita kunjungi. Sehingga kami pernah dalam satu sesi kami memakai rapat kerja di situ. Ya. Nah, mengharapkan juga nih untuk pemilik Plumeria mohon supportnya kalau kita ngadu ke event catur di situ. Kita ada ke kita ada ke gitu. Kita live ke kayak Itu kita berharap betul nih. Insya Allah jadi kan. Nah ini siapa Kawin boleh tahu dah kami wong awam ini apa tuh yang kalau catur tuh ada GM MI Master Internasional Master Indonesia dulu ya Master Indonesia itu tingkatannya mana tuh elo rating apa macam ya sebenarnya itu memang betul jadi ada istilahnya Master Percasi MF. Oh, Master Percasi. MF itu satu gelar yang dikeluarkan oleh Percasi satu negara dalam hal ini Indonesia ya Percasi. Ketika dia sudah memenuhi persyaratan tertentu sehingga diberikan gelar Master Percasi. Nah, ini di bawah gelar Master Nasional. Kalau Master Nasional ini gelar yang memang diperoleh oleh seseorang yang mengikuti suatu event turnamen yang memenuhi persyaratan untuk itu sehingga dia mendapat gelar Master Nasional. Nah, ketika levelnya di bawah sedikit Master Nasional itu Master Percasi. Master Percasi. Nah, kemudian kalau yang bertaraf internasional ya
IM International Master. Master itu artinya di level dunia, level internasional. Grandmaster, Grandmaster ya, itu oke. artinya yang berlevel dunia. Kalau untuk nasional, Master Nasional MM, kemudian ada Master Percasi. Oke. Itu 2 gelar yang bisa dipakai. Nah di 2 gelar itu Kak Win, itu ada batas apa berdasarkan usia atau pernah juara 1 atau juara berapa sehingga dia berhak menyandang gelar-gelar. Betul. Kalau untuk MN dengan Master Percasi, yaitu biasanya ada turnamen, ada kejuaraan nasional. Nah, biasanya ada poin tertentu yang harus dicapai. Oke. Misalnya dari 9 babak, dia harus mencapai poin 7. Oh. Nah, ketika dia mendapat poin itu, dia berhak menyandang gelar Master Nasional. Misalnya dia, ketentuannya saya kurang tahu persis ya, karena bisa saja berubah. Misalnya dia mendapat poin 6 ketika dalam satu event, dia mendapat gelar Master Percasi. Jadi gelar itu didapat ketika memenuhi satu persyaratan dan memenangkan satu turnamen yang memang diperuntukkan mencapai level itu. Oh. Jadi harus nomor 1 dia. Oh harus Dalam satu event itu harus nomor 1. Jadi memang benar-benar Ya. berhak menyandang gelar itu kalau dia dan itu tidak mudah. Oh, ya? Yang pasti tidak mudah. Oke, tidak mudah. Biasanya butuh berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga bisa menyandang? Kalau misalnya rutin nih, ngadain apa ngikutin seluruh kegiatan kejuaraan nih. Nah itu balik lagi dari pembinaan usia dini. Jadi seorang pecatur yang sudah jadi contoh sekarang atlet-atlet internasional, atlet-atlet nasional yang bergelar itu, master internasional, mereka tidak jadi secara spontan 1 tahun 2 tahun. Mereka semua dibina dari usia dini, dari usia 8 tahun, 9 tahun, ada juga yang dimulai dari 12 tahun, tapi idealnya dimulai dari kelas 3 SD. Dimulai dari usia 8-9 tahun. 8-9 tahun itu yang yang ini ya sudah yang paling bagus paling itu. bagus itu. Ibarat seperti kertas kosong putih Betul, tinggal nulis betul, bae. betul. Ibarat sekolah tadi kan dimulai dari TK. Usia 5-6 tahun, usia masuk 7 tahun, 6 tahun lebih baru masuk SD. Nah, kalau kita tidak TK langsung ke SD, kan pas masuk kelas 1 belajar membacanya lebih sulit daripada anak TK. Benar. Karena biasanya dia sudah belajar nyanyi di TK. Nah, ketika dia masuk SD tanpa TK, ini harus dimulai pelajaran TK tadi harus diulangi. Kira-kira seperti itulah. Apalagi kalau langsung SD, tidak melalui TK sayang dia. Nah. Tidak pacak berkunjung ke pemadam kebakaran. Betul. Kita nyemper dong. Nyemper aja Pak ada apa? Nah tadi siapa tadi adik kita yang dari Tanjung tadi tuh yang kelas 4 SD tadi siapa namanya? Rani. Rani. Selamat malam untuk Rani dan juga untuk yang lain ya. Rani dan papa mamanya. Ya. Masya Allah terima kasih sudah memberikan support untuk apa Rani. Semangat Rani, ini ada Om Win. Manggilnya Om atau Kak Ya, Win? Pak Win biasanya. Pak Win. Oke. Nah ini siapa Kak Win? Catur sebagai profesi olahraga bisa nggak ya secara profesional hidup dari catur ya? Ya, semua cabur itu kalau sudah ditekuni secara profesional, artinya sudah level nasional dan mendunia, harapannya kan mendunia. Satu event saja seperti Asian Game, SEA Game dan Asian Game, itu kan pernah waktu SEA Game yang beberapa waktu yang lalu, itu yang mendapat medali emas nomor 1 di SEA Game itu kan 500 miliar hadiahnya, bonusnya. Cuma mencapai itu kan sesuatu yang tidak gampang. Artinya kalau dibilang menjanjikan atau tidak, sangat menjanjikan. Semua cabur juga sepak bola seperti itu juga kan. Cuma mencapai ke level internasional itu kan tidak gampang. Perlu proses, perlu waktu dan lain-lain. Kita mencapai level nasional saja sudah bagus, artinya sudah bisa menjamin. Dan kalau kita sudah mendapatkan gelar nasional dan di atasnya, biasanya juga ada ketertarikan perusahaan untuk merekrut kita. Untuk dijadikan atlet dia. Itu yang kita harapkan. Jadi atlet dia kemudian menjadi di endorse. Iya, betul. Dan syukur-syukur bisa menjadi karyawan gitu. Nah, itu yang sebenarnya yang perlu support untuk pihak-pihak ketiga, pihak swasta itu. Ketika banyak atlet-atlet daerah berprestasi, kenapa dia tidak ditampung? Dia atlet yang berprestasi, sudah mengharumkan nama daerah. Ya, kalau masalah artinya kemampuan untuk pekerjaan kan bisa dilatih, bisa belajar, bisa berproses. Kenapa kita tidak coba mengapresiasi mereka?
Berarti Kancu Kunian untuk bapak ibu orang tua di rumah nggak usah takut. Oh Nanti iya. Kalau anaknya hobinya catur, Dukung saja. Dukung. Saja terus. kita nggak tahu nanti jalan hidupnya, Betul. rezekinya, Betul, ya betul. kan? Jangan ragu. Jangan benar. Walaupun artinya banyak kendala-kendala yang harus dihadapi, ketika anak kita berbakat, Ya. jangan dulu mundur artinya. Bagaimana nanti masa depannya? Ya. Kita yakin saja dengan kekuasaan Tuhan. Dan juga Ketika untuk Tuhan berkehendak kan bukan Benar. mustahil. dan juga untuk para perusahaan ya, yang apa tuh bisa kalau bisa ngerekrut adik-adik kita, kawan-kawan kita yang sudah mengharumkan nama daerah, Betul. lebih diperhatikan. Bukan berarti juga atletnya apa tuh lemah, bukan. Nanti kalau diperhatikan seneng nian kan? Nah mungkin juga Bang Agi, kalau saya boleh berpendapat ya. Oke, silakan. Bisanya ini kita berpikir bersama. Olahraga itu sudah pasti membutuhkan dana yang besar. Ya. Nah untuk Muara Enim sebenarnya kalau menurut saya kacamata masyarakat, logikanya kita memang berat kalau mau membebani dengan dana hibah tadi. Rasanya tidak mungkin. Ya. Dengan 42 cabur, anggaran itu cuma antara 8 sampai 12 miliar yang diterima, dibagi saja cuma berapa ratus juta. Iya, masing-masing cabur. Tidak akan cukup. Ya. Nah, sebenarnya kenapa tidak pemerintah daerah mulai berpikir sekarang? Kenapa tidak diinfanterisir saja perusahaan-perusahaan yang Ya. ada di Muara Enim? Ya. Jadikan anak angkat mereka terhadap pembinaan cabur. Benar, benar. Ini sudah dilakukan dan ini ada komitmen ketika Pak Ketum KONI yang baru dilantik, Ya. itu sudah dicetuskan ide itu akan merangkul perusahaan-perusahaan untuk membina beberapa cabur. Nah kalau ini kita lakukan, inilah sebenarnya menurut saya yang harus dilakukan pemerintah daerah dan KONI. Koni. Nah kalau sekarang kita akui juga ada beberapa perusahaan yang sudah andilnya begitu besar, salah satunya PTBA. PTBA. Tapi kita belum lihat Yang lain. perusahaan lain. Kan ada TEL, Ya. ada Pertamina, Ya. kemudian banyak perusahaan-perusahaan tambang di sekitar Muara Enim. Belum ada keterlibatan mereka secara langsung. Kenapa enggak kita panggil mereka, kita diskusikan. Kita bebankan saja ke mereka. Satu perusahaan 2 cabur. Megang, ya kan? Ya, bagi perusahaan kan Iya. 1 miliar 2 miliar enggak ada artinya apa-apa. Kecil. Kecil kan? Acak Nah, gitu. memang kalau dibebankan dengan pemerintah daerah ya akan terkendala. Iya. Dan itu saya rasa tidak mungkin. Tidak bisa harus gotong royong lah ya. Gotong royong dengan perusahaan-perusahaan. Berarti- Solusinya perusahaan. Berarti aman bahasa yang ini tadi tuh yang maju pertama harus catur. Oh. Ya, jadi kalau ketemu pimpinan perusahaan ngapa Pak? Ini Pak bantu, ada pacar. Ngekster kayak. Lagi kusekak. Catur. Catur banyak pelindung raja Banyak ya. pelindung. Jangan Mulai sampai dari prajuritnya. Yo, jangan sampai benteng kami bergerak ini Pak, ya gitu deh, peluncur gitu. Oke. Ini Kawin, menurut Kawin nih, kacamata Kawin selaku ini, apa dia yang unik dari catur ini? Yang bikin terkesan itu sehingga galak ngurus catur tuh. Ya. Apa karena udah perlu tempat yang luas, meja sepeta bawa ini langsung main. Memang catur ini artinya walaupun saya bukan atlet secara langsung, memang saya lihat sebagai pengurus bagian ini, memang unik memang catur ini. Oke. Pemain catur itu ada beberapa watak yang saya ketahui. Oke. Ada yang dia mainnya cool, ketika main dia diam, fokusnya ke papan. Itu secara umum memang wajib atlet catur itu fokus ketika pertandingan. Oke. Tapi ada juga dengan berbagai gaya, justru dia tidak betah kalau dia fokus. Akhirnya Dia mau tidak mau bergerak, noleh sana noleh sini. Memang otak mereka, pemikiran mereka berbeda-beda. Yang saya lihat seperti itu. Oke. Jadi masing-masing ini punya berbeda. Tapi 4 yang saya sampaikan di depan tadi harus punya strategi, harus punya perencanaan, harus punya pengorbanan. Akhirnya secara psikologisnya dia harus targetkan kemenangan. Jadi banyak hal yang dipelajari atlet-atlet catur ini yang memang harus dominan dia kerjakan. Tidak cukup dia cuma otot. Jadi 4 tadi mesti kompleks dia. Jadi mana dia merancang suatu perencanaan. Jadi catur itu kalau yang sudah profesional dia sudah harus memikirkan 10 langkah ke depan. 10 langkah Ke depan. Itu kalau yang betul-betul sudah Ya. profesional. Minimal 10 langkah itu ketika lawan sudah melangkahkan ini, dia sudah tahu nih, sudah hafal di otaknya itu kalau lawan gerak ke ini, kita harus ini. Kayak kalau lawan gerak ke ini, kita harus ini. Itu yang sudah Ya. hebat. Oke. Nah, jadi dia Berarti mikirnya Cak Aku ini baru 3 langkah belum? Jauh. 3 langkah aja gitu deh. Ya Ya. pasti kalau
main bertamu kiri kanan dari hitam putih ini udah langkah habis. Oke, jadi 10 langkah ke depan. Ya itu ya artinya semakin banyak. Dia ini sifatnya seperti komputer, anak-anak binaan itu, anak-anak yang dilatih secara itu. Memorinya harus dimaksimalkan menyimpan perlakuan jalan-jalan strategi itu. Jadi memang tidak lepas dari intelijensi yang tinggi catur ini, Pak. Pak ini, Anggi. Sorry, intelijensi yang tinggi. Iya, betul. Berarti seorang pemain catur tuh harus Harus. IQ-nya. Harus. Maaf ngomong di. Karena di sini harus memorinya harus menyimpan banyak, harus yang dia ingat. Kalau ndak itu ndak bisa. Kalau mau profesional. Makanya kalau atlet catur, kalau dia memang diperuntukkan untuk profesional mengarah ke prestasi, biasanya klub atau sekolah catur itu ada tes IQ. Oh, tes IQ dia. Ada, seperti di SCB itu kita tes IQ dulu. Jadi seorang pelatih dari data tes IQ itu dia tahu kemampuan seorang siswanya ini. Oh, ini tingkat intelijensinya sekian. Kalau saya berikan materi ini, dia nggak sanggup. Dia nggak sanggup. Nah, berarti kalau di sekian saya ini lebih kurang nih. Kalau di tingkat nasional di pemusatan latihan nasional semuanya pakai tes IQ seperti itu. Seluruh cabur. Nah, si ini Kawin sampai sekarang bagaimana minat masyarakat kita Moraini ini terhadap catur, baik catur secara hobi yang sering kita terjingok-jingok di mana-mana, di rumah di mana, terus kemudian juga yang minat masyarakat kita untuk menjadi jadi pemain catur yang belajar, yang pengen punya prestasi. Ya. Sebenarnya catur ini banyak diminati, istilah kalau kita dusun itu kance-kance kunian itu banyak dipance-pance. Itu dari zaman-zaman dulu lah ya. Artinya bapak-bapak, uak-uak itu, mamang-mamang itu kalau mance yang hobi catur itu kan mencatur. Nah, percasi sendiri itu sudah dari kita mulai 3 tahun yang lalu kita coba sosialisasi terus ke desa dan kecamatan. Dan alhamdulillah setahunan yang lalu kita sudah agak meriah, pencinta catur mulai rame lagi. Itu Kecamatan Ujan Mas. Ujan Mas, oke. Muarainim, Lawang Kidul. Jadi 3 kecamatan ini memang terdekat dengan Percasi sih. Jadi kita mudah melakukan sosialisasi dan pembinaan mudah. Nah, kita ingin target kita Percasi program berjangka menengah ke depan dari 22 kecamatan kita akan sosialisasikan dan membentuk event-event di tingkat kecamatan. Itu targetnya Pak Suhiri sebagai ketua umum. Masya Allah. Melanjutkan dari yang sudah dilakukan oleh Pak Iwan. Jadi ketum sebelumnya sudah meletakkan pondasi, tinggal ketum yang baru melanjutkan itu dengan program memanfaatkan atlet-atlet yang dari daerah-daerah. Jadi kita di 22 kecamatan insya Allah kita akan coba terus ya. Nah, kemarin kita kan sudah berhasil di Ujan Mas. Ujan Mas itu sekarang sudah ramai, Pak. Mencatur ya? Mencatur. Memang pencintanya banyak. Cuma karena mereka kurang terkoordinir, jadi mereka ya sekedar main. Tapi kalau sekarang kita ada event-event rutin. Nah, pihak Percasi sendiri menyiapkan nggak pelatihan atau edukasi ke kawan-kawan kita yang kayak di Ujan Mas tadi kan udah ramai. Kita coba dari 2 tahunan yang lalu ya, termasuk saya langsung ke lapangan, saya melihat itu. Kita yang jelas Percasi itu ketika ada event di satu kecamatan atau desa membutuhkan fasilitas wasit, kemudian butuh perlengkapan catur pendukung. Nah, kita bawa dari Percasi Moraini ketika ada event yang dia kurang papan catur, sudah kita support dulu lah. Yang penting ini hidup dulu. Karena kalau satu pertandingan, kalau artinya walaupun tidak memenuhi persyaratan internasional katakanlah, tapi minimal ada papan caturnya, ada jam caturnya. Kemudian ada yang membuat firing perlombaannya. Nah, itu sejauh ini Percasi akan siap ketika itu diminta. Itu langkah awal. Benar-benar standar catur. Ya, kita harapkan mensosialisasikan pertandingan itu bukan pertandingan panci lagi. Betul-betul yang standar, Percasi mengacu ke situ. Jadi papan catur pun harus memenuhi standar. Mungkin enggak, Pak, bikin acara catur dia kejuaraan catur di acara hajatan? Ini sudah sering. Sudah sering. Aduh. Ya, bagi pencinta-cinta catur yang di dusun-dusun, terutama yang saya katakan Ujan Mas Moraini Lawang Kidul ya. Karena banyak pemain. Ya, pas dia hajatan seperti kita kalau ada resepsi, kita kan umumnya gaplek ya. Gaplek. Nah, sekarang sudah tren juga catur dan gaplek.
Ketika di situ ada komunitas, nah seperti kemarin terakhir itu di Dusun Muara Enim. Dusun Muara Enim. Ada salah satu anggota catur kita yang sedekah, nah, kita adakan event itu. Kita saling support. Oke, sip. Itu salah satu program secara tidak langsung mensosialisasikan dan memasarkan olahraga catur. Mencaturkan masyarakat. Ya, mencaturkan masyarakat. Itu yang lebih tepat, mencaturkan masyarakat ya. Mencaturkan masyarakat. Oke. Sering Pak. Sudah sering ya, Masya Ya. Allah. Keren. Wajah. Berarti kita secara akademisi, secara profesional, alhamdulillah kita sudah punya sekolah catur di Tanjung Inim. Dan secara massal sekarang Kita mulai juga Percasi mulai. di acara-acara yang apa tuh di hajatan pun sudah mulai dimainkan caturnya kan. Oke, sip. Senang sekali malam ini Kawin kehadirannya. Terima kasih banyak sebelumnya menyempatkan waktu untuk hadir di apa tuh di Serasan Radio dengan Kancu Kunian apa tuh namanya Percasi. Insya Allah target 3 emas, 2 perak, 2 perunggu untuk Pavlov mendatang. Mohon doa restunya. Oke, Kawin sebagai closing statementnya, kita kepengen tahu apa nih harapannya untuk tadi prestasi catur di Kabupaten Muara ini menjelang Pavlov, untuk Pavlov nanti, kemudian juga untuk catur secara umum di masyarakat Muara ini. Oke, silakan Pak. Ya. Pertama menjelang Pavlov, kami cuma minta dukungan dari masyarakat khususnya pencinta catur. Itu mohon doanya supaya anak-anak kita yang kita kirim ke Pavlov dapat memenuhi target itu. Itu pertama. Kemudian yang kita harapkan dari Percasi, kita mau mohon maksimalkan dukungan pemerintah. Kita ingin ada sekolah catur di Kota Muara Enim, jadi tidak hanya di Tanjung Enim. Nah ini mohon supportnya juga, karena tanpa pembinaan yang berkesinambungan akan sulit menciptakan atlet-atlet, dan atlet itu tidak bisa diciptakan dalam setahun. Artinya kita perlu waktu. Nah, apalagi ini tuan rumah direncanakan kita akan menjadi tuan rumah 27. Artinya kami pun bertanggung jawab 2 tahun ke depan itu untuk menyiapkan itu. Dan kita butuh dukungan. Artinya kuncinya itu ada sinergisitas. Baik dari pihak swasta, pemerintah daerah, dan orang per orang. Nah, itu jadi kata kuncinya. Tanpa pembinaan tidak mungkin diciptakan atlet-atlet secara cepat. Tidak mungkin sekali secara instan. Dia tidak seperti mie, ada buka bungkus, ada air panas dituang, ditutup sebentar, jadi. Nah, catur tidak bisa seperti itu. Jadi kalau kita berhayal ingin punya prestasi tinggi, kita memang harus ada pembinaan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Minimal Kak Win butuh waktu berapa tahun untuk nyiptain seorang pemain catur yang handal, konsisten ya misalnya. Sebenarnya ini tergantung ya. Pemilihan atlet yang memang mempunyai intelijensi yang sesuai standar, ketersediaan pelatih. Tanpa pelatih yang profesional, ada bakat saja tidak cukup, Bang Anggi. Ketika ada pelatih yang profesional, tidak ada frekuensi pertandingan, tidak cukup. Latihan terus, kapan perangnya? Kapan perangnya? Jadi banyak faktor ya. Kalau ditanya waktu, kalau atletnya sudah terbina dari SD tadi, mungkin dibutuhkan waktu 3 tahun untuk mencapai level tingkat nasional. Nggak bisa diciptakan 1 tahun. Nggak bisa. Harus banyak event-event yang dilewati dulu. Jadi omong kosong kalau kita berbicara, oh ini besok kejurnas, siapkan hari ini kita siapkan untuk beberapa bulan. Saya rasa itu impossible. Impossible kan itu. Impossible. Oke semuanya Kancu Kunian. Kelar sudah aksi acara Manco malam ini, manjangin cerita tentang catur. Kita undang spesial Kak Win Insani, beliau adalah sekretaris Percasi Kabupaten Muara Enim untuk periode 2005 2025 sampai 2009. 4 tahun sekali dia. Oke. 2029. Ya. Ay pas nian. Aku nak nyalon dulu. Awalnya yang pelajarin. Aku nak nyalon juga. Nyalon apa? 2009 dia calon apa? Nah, melok pelatihan. Oke, semuanya Kancu Kunian. Insya Allah catur bisa menambah harum Muara Enim di Pavlov nanti. Mohon doa, mohon dukungannya kepada seluruh masyarakat Muara Enim dengan prestasi 2 emas, 3 perak, 3 emas, 2 perak, 2 perunggu. Target yang kemarin 2 emas 3 perak di Lahat, 2 emas 5 perak kemarin. Oke, 2 emas 5 perak di Lahat, 2 emas 5 perak di Lahat kemarin 2 tahun yang lalu Kancu Kunian. Insya Allah di tahun ini
Targetnya 3 emas, adalah 3 emas, 2 perak, 2 perunggu. 2 perak, 2 perunggu. Oke semuanya Kanci Konian, saya DJ Anggi bersama tim produksi ada Kadaya dan juga ada cowok Rafi. ganteng itu siapa? Ya, anak semansa juga. Bersama dengan Kawin Insani pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kita ketemu lagi di manca berikutnya dengan suasana yang lebih bahagia lagi. Dari Jalan Kartini nomor 247 pamit undur diri dan terima kasih banyak semuanya Kanci Konian. Waalaikumsalam. Bye bye.